Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Oke, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar biologi? Siapa? Oke, ya. Walaupun cuaca di luar sedikit mendung ya, semoga ini tidak mengurangi semangat dan antusias kita dalam belajar biologi. Oke. Selanjutnya Bapak akan coba untuk mengabsen terlebih dahulu. Arif Hidayat, Hadir. Debbie Registiana, Hadir. Dedi Koswara, Hadir. Fahmi Muhammad Fauzi, Hadir. Firdan Afiari, Hadir. Imron Hairul, Hadir. Muhammad Taufik. Hadir. Oke, semuanya sudah hadir. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini, mohon maaf, bisa bantu? Ya, terima kasih. Baik, di pertemuan sekarang kita akan mencoba membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Namun sebelum memasuki materi ini, Bapak ingin mengecek pemahaman kalian pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Ya Pak, Ya, silahkan Dedi. minggu lalu kita belajar mengenai zat psikotropika. Betul. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Dedi. Mungkin saya ingin bertanya lagi. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada minggu kemarin? Singkat saja. Ayo, siapa? Izin menjawab Pak. Ya, silakan Arif. Minggu lalu kita belajar mengenai zat psikotropika Pak. Ya, kemudian Zat psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja untuk menurunkan fungsi otak sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi dan sebagainya, serta menimbulkan rasa kecanduan. Zat psikotropika ini menimbulkan kecanduan serta dapat berdampak negatif apabila disalahgunakan atau digunakan melebihi dosis yang dianjurkan Pak. ya, baik. Sudah tepat ya yang disampaikan oleh Arif, yaitu mencakup keseluruhan materi yang sudah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Oke. Satu lagi pertanyaan. Kira-kira apakah hubungan antara zat psikotropika dengan materi sistem reproduksi pada manusia? Ada yang tahu? Wah, sepertinya tidak ada ya. Gak apa-apa. Bapak yang akan coba menjelaskan. Jadi, ternyata salah satu dampak negatif dari zat psikotropika adalah ia mampu menimbulkan gangguan apabila kita menyalahgunakannya. Ia akan menimbulkan gangguan pada sistem reproduksi kita. Bahkan di beberapa kasus zat psikotropika ini dapat menimbulkan kemandulan. Wah, serem ya. Jadi Bapak menghimbau kepada semuanya untuk tidak coba-coba atau iseng dalam menggunakan zat psikotropika ini. Oke? Baik Pak. Ya. Kita untuk mempelajari materi ini adalah kita akan mampu untuk mengetahui struktur organ reproduksi kita, fungsinya, kemudian kelainan-kelainan yang dapat timbul pada organ reproduksi kita. Selain itu, kita juga dapat memahami, kita juga dapat mengagumi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, seperti itu ya. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita kali ini atau materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu mendefinisikan pengertian sistem reproduksi berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan struktur organ reproduksi laki-laki berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan struktur organ reproduksi perempuan berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Yang keempat,
peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ reproduksi laki-laki berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Lalu, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ reproduksi perempuan berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan hormon-hormon kelamin sistem reproduksi laki-laki berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan hormon-hormon kelamin sistem reproduksi perempuan berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara penyakit, kelainan, struktur, dan fungsi organ reproduksi yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia dalam bentuk karya tulis berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika pertama kali melihat gambar ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Kalau saya tidak tahu, Pak. Oke, tidak apa-apa. Ada lagi? Yang nomor 2 nampaknya seperti kepala rusa, Pak. Nomor 2. Oke, ada lagi? Ya Pak, sepertinya saya pernah lihat Pak pas SMP, tapi lupa lagi Pak. Oke, tidak apa-apa. Ayo, masih ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Ari. Gambar nomor 1 itu merupakan organ reproduksi laki-laki, Pak. Dan nomor 2 itu organ reproduksi perempuan, Pak. Ya, betul. Betul ya yang dikatakan oleh Ari. Kita beri apresiasi dulu. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bukan pertanyaan selanjutnya, tapi apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai ini? Kedua gambar ini, silakan. Pak, Ya, Pak. silakan Ari. Apa saja bagian sistem reproduksi pada laki-laki, Pak? Oke, ada lagi? Siapa? Silakan. Kalau struktur reproduksi pada perempuan bagaimana Pak? Mengapa bentuknya seperti tanduk rusa? Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Apakah ada yang memengaruhi perkembangan organ reproduksi ini, Pak? Siap. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Mantap. Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Bapak akan coba membagikan LKPD. Namun sebelum itu, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan, bisa menyesuaikannya. Apakah sudah terbentuk kelompoknya? Sudah Sudah, Pak. Pak. Oke. Ini LKPD-nya ya, tolong dibagikan. Baik, di LKPD ini silahkan kalian baca terlebih dahulu dan pahami apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian di sana terdapat isian yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian boleh memanfaatkan gawai atau smartphone kalian untuk browsing di internet. Kalian juga boleh menggunakan buku paket sebagai acuan ya. Lalu jangan lupa untuk saling berdiskusi di antara sesama kelompok. Bisa dimengerti? Siapa? Oke, untuk waktunya sekitar 30 menit. Silahkan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Bagaimana Arif? Apakah menemukan kendala? Oh, iya, Pak. Apakah ini jawabannya sudah betul belum, Pak? Mana coba Bapak lihat dulu ya. Yang ini, Pak, nomor 2. Coba diteliti lagi ya pertanyaan, dipahami lagi gitu. Oh, baik, Pak. Bagaimana Debbie? Apakah menemukan kendala? Pak, mungkin sumber apa saja yang relevan untuk dijadikan rujukan di internet, Pak? Oh iya, sumber yang bisa Debbie jadikan acuan untuk internet itu diantaranya Debbie bisa searching di Google Scholar ya, atau Google Cendikia. Kemudian Debbie juga bisa menggunakan e-book yang relevan. Seperti itu, Deb. Baik, Pak. Ya, silakan dilanjutkan ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, waktu diskusi tinggal 15 menit lagi. Silakan dimaksimalkan dan jangan lupa untuk berdiskusi dengan kelompok ya. Lalu siapkan juga bahan untuk presentasi karena nanti perwakilan dari kelompok akan maju ke depan untuk menampilkan hasilnya. Silakan dimaksimalkan. Baik, Pak. Baik, waktu sudah habis. Siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kajian LKPD-nya? Saya, Pak.
Ya, silahkan Dewi. Izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk alat reproduksi bagian luar pria yaitu penis dan skrotum. Untuk alat reproduksi bagian dalamnya itu testis dan pars deferens. Dan untuk alat reproduksi bagian luar wanita yaitu vagina. Dan untuk alat reproduksi bagian dalamnya yaitu ovarium, uterus, dan tuba fallopi. Nah, untuk alat reproduksi laki-laki bagian luarnya, penis merupakan alat reproduksi yang berfungsi untuk koavulasi atau persetubuhan. Dan skrotum disebut juga kantong pelir. Di dalam skrotum terdapat alat reproduksi dalam yang disebut testis. Nah, pada alat reproduksi laki-laki ini terdapat 2 skrotum, yaitu skrotum bagian kanan dan kiri. Dan untuk alat reproduksi dalamnya, yang pertama itu testis ya. Testis terdapat dalam kantong skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Sel-sel yang menghasilkan sperma disebut tubulus seminiferus. Lalu ada pars deferens yang menghasilkan sekret dan kelenjar. Untuk organ luar wanita, yang pertama itu vagina. Organ ini merupakan suatu saluran tempat berlangsungnya proses koavulasi, yaitu pertemuan antara 2 alat kelamin. Lalu vagina juga merupakan jalan keluarnya bayi apabila sudah siap dilahirkan. Untuk organ dalamnya yaitu ovarium yang menghasilkan sel telur uterus, tempat berkembangnya janis tuba fallopi. Saluran yang menghubungkan uterus dengan ovarium. Mungkin cukup sekian. Ya, terima kasih kepada Devi. Silakan Devi bisa duduk kembali ke tempatnya. Ya. Mari kita beri apresiasi untuk Devi ya. Ya. Oke, dari yang Devi sampaikan tadi, adakah yang ingin menambah atau menambahkan atau menyanggah? Barangkali silakan. Siapa? Ya, silakan Dedi. Menurut hasil diskusi dengan kelompok kami, vagina itu termasuknya organ reproduksi bagian dalam pada wanita, Pak. Oke. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan Arif. izin menambahkan mungkin ya. Jadi sebelum menuju pars deferens, sel sperma ketika masih belum matang itu ditampung terlebih dahulu di epididymis, Pak. Dan ketika sudah matang, ia akan dipindahkan menuju pars deferens, Pak. Menurut kelompok kami begitu, Pak. Oke, baik. Mungkin yang disampaikan oleh Dedi dan Arif itu sudah benar ya, itu benar. Jadi saya izin menambahkan juga. Nah, betul sekali. Sebenarnya vagina itu masuknya organ dalam sistem reproduksi wanita atau perempuan. Nah, yang di luar itu namanya vulva, ya. Lalu kemudian benar yang tadi Arif sampaikan. Jadi sebelum sperma matang, ia ditampung dulu gitu di dalam epididymis. Ketika ia sudah matang atau sudah dewasa, ia akan dialirkan menuju pars deferens. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita sudah sampai ya di penghujung pembelajaran. Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada kali ini? Saya Pak. Ya, silahkan Arif. Ya baik, terima kasih Pak. Mungkin di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil pemahaman saya ya Pak. Jadi alat reproduksi itu terbagi menjadi 2, ada alat reproduksi wanita dan juga ada alat reproduksi laki-laki. Nah, alat reproduksi laki-laki di bagian luar terdapat penis. Nah, penis ini merupakan alat reproduksi yang berfungsi untuk kopulasi. Nah, terus skrotum disebut juga kantong pelir. Di dalam skrotum terdapat alat reproduksi dalam yang disebut testis. Pada alat reproduksi laki-laki terdapat 2 skrotum, yaitu skrotum bagian kanan dan kiri. Serta organ reproduksi luar pada wanita yaitu ada vagina. Organ ini merupakan suatu saluran tempat berlangsungnya proses kopulasi, yaitu pertemuan antara 2 alat kelamin. Vagina juga merupakan alat keluar bayi apabila sudah siap dilahirkan. Mungkin segitu Pak. Baik, terima kasih kepada Arif yang sudah menyimpulkannya. Mungkin di sini Bapak akan sedikit menambahkan karena sering sekali gitu terjadi kesalahan dalam bagian ini. Nah, sebenarnya kalau sperma itu dihasilkannya di dalam tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini terdapat di dalam testis. Seperti itu. Lalu ketika sperma yang sudah matang
ini akan dialihkan ke fase difference. Namun ketika sebelum matang, ia akan terlebih dahulu disimpan di epididymis. Jadi seperti itu ya. Baik, berhubung masih ada waktu sekitar 10 menit, Bapak akan mencoba untuk mengecek pemahaman kalian mengenai pertemuan kali ini. Di sini ada post-test yang isinya berupa 10 soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan ya. Baik, waktu sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Terima kasih. Oke. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Namun Bapak ada oleh-oleh buat kalian nih. Nah, ini dia. Jadi di setiap kelompok ditugaskan untuk membuat analisis keterkaitan antara penyakit, kelainan, struktur, dan fungsi organ reproduksi yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia dalam bentuk karya tulis. Dan tugas ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa chat personal ke Bapak ya. Baik, Pak. Nah, mungkin sekian yang pertemuan yang kita selenggarakan pada kali ini. Kesalahan ada pada diri Bapak dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam.